Memang tengah hangat sekali, sedang hype dibicarakan soal bank digital. Bahkan pembicaraan soal bank digital ini sampai merembet pada melesatnya harga saham sejumlah bank-bank bermodal mini. Karena ini ada ekspektasi atau spekulasi bahwa bank-bank mini ini akan dicaplok dan diubah jadi bank digital. Benarkah demikian? Namun sebenarnya kita sendiri kalau membicarakan soal bank digital saat ini aturannya sendiri masih digodok oleh OJK. Dan OJK mengatakan akan keluar di pertengahan 2021. Kita akan ulas lebih dalam soal modal bikin bank digital berikut ini. Oke, kita lihat nih dalam paparan OJK untuk roadmap dari pengembangan perbankan Indonesia tahun 2020 sampai 2025 di sini tertangkap semangat satu konsolidasi dan kedua fokus dari OJK akselerasi transformasi digital. Nah, ini dia ada beberapa hal yang bisa kami rangkum dari paparan OJK beberapa waktu lalu. Dikatakan oleh OJK saat ini sedang dalam proses rule making, artinya aturannya tengah digodok bersama dengan seluruh stakeholders. Di sini ada RPOJK atau Rencana Peraturan OJK perubahan atas POJK nomor 19 POJK 03 2004 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Ini artinya bank digital atau juga kerap kita sebut sebagai neobank, yaitu branchless ya, bank-bank yang tanpa cabang lagi. Kemudian membuka peluang pendirian full digital bank. Kita akan simak nanti lebih lengkap seperti apa dan kemudian juga merespons upaya transformasi digital terkait dengan ketentuan usaha bank umum dan mendorong implementasi advance digital bank. Nah, kita akan ulas satu persatu sebenarnya nih dari sisi permodalan, kemudian dari sisi peraturan akan seperti apa sih syarat-syaratnya untuk mendirikan bank digital karena banyak banget nih yang mengincar market atau pasar Indonesia. Dengan begitu besar marketnya ini banyak yang tertarik untuk membuat atau memiliki bank digital di Indonesia. Oke, kita lihat dulu syarat modal bagi bank digital. Bisa kita bagi jadi dua secara singkat ya di sini. Jadi untuk yang existing artinya yang sudah ada dan kemudian yang akan brand new, yang akan baru didirikan. Nah di sini kalau yang di sisi ini artinya fully digital, ada pengajuan dari investor untuk mendirikan bank digital baru. Kemudian ini OJK meminta modalnya saat ini tengah dirumuskan ya finalnya nanti ya di pertengahan 2021 kita tunggu tanggal mainnya. Tapi kisi-kisi dari OJK ini modalnya akan diminta 10 triliun rupiah. Wow, berat juga ya. Banyak ini tidak sedikit. Oleh karena itu ada opsi apa lagi sih? Ini wajar ya kalau OJK meminta modalnya cukup besar karena juga sesuai dengan semangat OJK yang ingin memperkuat perbankan Indonesia dengan konsolidasi. Jadi diharapkan perbankan Indonesia ini nggak ada lagi nih bank-bank modalnya mini. Jadi memang diharapkan modalnya besar termasuk untuk bank digital yang baru akan berdiri fully digital atau brand new digital bank. Nah, kemudian ada yang existing. Nah, ada dua kelompok lagi nih. Yang di sini bank existing dikonversi jadi bank digital. Jadi bank yang sudah ada disulap jadi bank digital. Ini disebut oleh OJK stand-alone existing bank. Ini diharapkan modalnya minimum, bukan diharapkan ya, diminta. Nanti kita tunggu aturan finalnya. Modal minimumnya 3 triliun rupiah. Kemudian ada juga nih ya bank digital yang menjadi bagian atau masuk sebagai kelompok usaha bank. Artinya sebagai bagian dari usaha bank existing yang sudah ada. Nah ini modalnya cukup 1 triliun rupiah saja, oke. Kemudian ada hal-hal lain juga, ini selain permodalan yang ditekankan oleh OJK, yaitu mereka yang ingin mengajukan izin untuk mendirikan bank digital atau punya bank digital, ini harus memiliki model bisnis yang realistis. Jadi sudah ada harus jelas dulu nih segmen market mana yang disasar. Kemudian juga rencana bisnisnya ini harus implementatif dengan menggunakan teknologi yang inovatif dan di sini aman. Kemudian juga memiliki
kesinambungan atau paham bagaimana memitigasi risiko, tidak hanya risiko keuangan tapi juga risiko dari aspek keamanan digitalnya. Misalnya nih soal cyber security-nya seperti apa dan juga perlindungan data dari nasabah, sama juga seperti perbankan konvensional ya. Perlindungan data ini juga penting terutama untuk bank digital. Dan kemudian untuk yang fully digital ini diperbolehkan untuk memiliki minimal 1 kantor pusat dan seluruh layanannya ini bisa digital ya. Ini untuk yang fully digital. Menarik sekali, kita nantikan aturan final dari OJK-nya akan seperti apa. Oke, sementara itu kita lihat nih, kita kelompok-kelompokkan bank-bank yang ada ini kira-kira ini masuk ke kelompok yang mana sih? Nah gitu ya. Oke, ini untuk yang bank existing dulu, tapi yang sebagai bagian dari kelompok usaha bank ya. Jadi dia menempel pada bank yang sudah ada. Contohnya ini ada Bank BCA Digital. Kita tahu Bank BCA ini mengakuisisi Bank Royal dan mengubahnya menjadi BCA Digital. Kita nantikan peluncurannya di semester 1 2021 ini. Dan ini dikatakan oleh manajemen BCA ini akan menjadi bank digital branchless dan cashless. Jadi tidak ada cabang dan tidak ada transaksi tunai dan nantinya akan mendompleng ATM dan juga networking dari BCA. Dan kemudian ini yang disasar segmennya adalah milenial. Nah kalau kita lihat tadi untuk ketiga bank-bank ini, bank digital yang merupakan kelompok usaha bank tadi, kisi-kisi dari OJK modal minimalnya adalah 1 triliun. Berarti kira-kira ini Bank BCA Digital mah sudah memenuhi kalau gitu ya. Karena modal intinya pada kuartal 4 2020 yang lalu 1,37 triliun rupiah. Kemudian kita lihat ke Bank BRI Agro terlebih dahulu nih ya. Bank BRI Agro ini di awal Februari 2021 ini sudah mengajukan izin ke OJK menjadi bank digital ya. Kalau untuk BRI Agro ini kan kita lihat juga modal intinya cukup aman ya, sudah memenuhi ketentuan dari OJK tadi kan 1 triliun ya kalau untuk bank digital yang masuk sebagai kelompok usaha bank. Di sini modal intinya Bank BRI Agro ini adalah 4,17 triliun rupiah pada kuartal 4 2020. Jadi dari sisi permodalan aman ya. Tadi sudah mendaftar dan dikatakan oleh manajemen akan tetap fokus di segmen agri juga. Dan ini roadmap-nya akan disiapkan secara bertahap sampai 2023. Dan kemudian sekarang ini yang juga salah satu bank digital ini baru saja dijelaskan dalam public expose Bank Mega. Kita tahu untuk Bank Harda Internasional ini telah diakuisisi oleh induk Bank Mega yaitu Mega Corpora dan ini akan dijadikan bank digital baru ya. Dan ini akan memanfaatkan ekosistem yang ada dalam CT Corpora untuk menjadi salah satu competitive edge-nya gitu ya. Kalau kita lihat modal intinya ini memang kuartal 3 2020 ya, data yang terakhir ini 290,8 miliar, berarti ketentuannya kan 1 triliun. Nah tapi ada induk yang siap menyuntikkan dananya ke Bank Harda Internasional. Dan juga kalau kita menyimak apa yang dikatakan OJK, OJK mengatakan per 2020 kemarin sudah tidak ada lagi bank di Indonesia yang modal intinya di bawah 1 triliun. Berarti boleh kita asumsikan bahwa modal inti Bank Harda Internasional sudah mencapai 1 triliun. Dan ini berarti memenuhi ketentuan OJK untuk bank digital yang masuk sebagai kelompok usaha bank. Yang artinya pemegang atau pengendali perusahaan ini adalah bank juga ya. Kita lihat BCA Digital pengendalinya BCA. Bank Harda Internasional pengendalinya Mega Corpora yang punya bank juga. Kemudian BRI Agro induknya BRI. Karena itu modalnya tadi 1 triliun karena bagian dari kelompok usaha bank. Nah sekarang yang segmen berikutnya ini adalah bank existing, bank konvensional, stand alone yang diubah menjadi bank digital ya kalau kita lihat di sini. Nah kalau yang ini berarti sesuai dengan kisi-kisi dari OJK tadi berarti mereka harus memenuhi ketentuan modal 3
triliun rupiah, dan ini juga tentunya senada atau sama semangatnya dengan apa yang diupayakan oleh OJK, yaitu konsolidasi modal perbankan minimum 3 triliun rupiah per 2022. Oke, kita lihat yang pertama Bank Jago dulu nih. Nah, ini kita tahu harga saham Bank Jago sebelum terhempas hari ini ya, di hari Selasa ini itu sudah sempat terbang sampai 8 hari berturut-turut nih untuk harga saham Bank Jago, yaitu Arto ya. Kalau kita lihat modal intinya ini 1,06 triliun rupiah per kuartal 3 2020. Nah, berarti ini masih belum memenuhi ketentuan OJK untuk mencapai 3 triliun rupiah ya. Karena itu kita juga santer dengar kabar bahwa Bank Jago ini akan melakukan rights issue atau mencari dana segar untuk menambah permodalan dengan menerbitkan saham baru di tahun 2021 ini. Jadi tugasnya Bank Jago ini adalah mencari investor strategis untuk bisa menaikkan modal inti menjadi 3 triliun rupiah. Karena kita tahu ini pengendalinya bukanlah bank ya, tapi adalah perusahaan yang dimiliki oleh Jerry Eng dan Patrick Waluyo sebesar 51%. Kemudian kita lihat sekarang di sini Bank BKE. Nah, ini pengendalinya juga bukan bank ya, tapi adalah perusahaan raksasa teknologi induk dari Shopee dan Garena, yaitu Sea Group. Nah, setelah diakuisisi oleh Sea Group, Sea Bank ini kemudian berubah namanya jadi Bank Sea Bank Indonesia per 10 Februari 2021. Data terakhir modal intinya pada kuartal 3 2020 adalah 1,31 triliun rupiah. Sekali lagi karena belum merupakan pengendalinya bukan bank, jadi harus ditambah modalnya menjadi 3 triliun rupiah. Opsinya bisa disuntikan oleh induknya yaitu Sea Group, atau yang sedang ramai nih di pasar, dibicarakan di rumor-rumor para pelaku pasar bahwa Sea Group ini akan mengakuisisi satu lagi bank untuk dijadikan bank digital dan di-merger dengan Bank Sea Bank Indonesia alias mantan Bank BKE ini. Dan ini dirumorkan ada 2 bank nih yang sering disebut akan diakuisisi oleh Sea Group, yaitu BNBA, kemudian ada juga Bank Kapital. Nah, yang BNBA ini sampai disuspend ya sahamnya karena pergerakannya liar banget gitu ya. Akhirnya akan dilakukan public expose 23 Februari ini. Ini adalah public expose incidental untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi atas kenaikan saham yang begitu liar begitu ya. Kemudian ada juga tadi yang disebutkan Bank Kapital sebut-sebut akan diakuisisi juga oleh induk dari Shopee atau Sea Group. Dan kemudian nah ini juga ada Bank Neo Commerce sebelumnya bernama Bank Yuda Bakti sebelum diakuisisi oleh Akulaku Silver Indonesia, yaitu sebuah perusahaan fintech ya. Kita lihat modal intinya terakhir pada kuartal 3 tahun 2020 1,06 triliun. Ini berarti juga harus mengejar modal inti 3 triliun karena pengendalinya bukanlah bank ya. Kemudian kita lihat rencana rights issue akan dilakukan di 26 Maret 2021 karena ini Bank Neo Commerce ini mengejar dana segar 249,8 miliar rupiah. Kita akan lihat seperti apa semakin serunya persaingan bank-bank digital di tanah air, baik untuk yang kelompok usaha bank yang memang dia menempel pada induk yang merupakan usahanya bank maupun bank-bank konvensional yang diakuisisi dan diubah menjadi bank digital. Dan apakah ada nanti investor gede yang berani buka bank digital dari awal brand new dengan modal 10 triliun rupiah? Kita akan nantikan bersama.